Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya, Dewan Juri yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, pada pagi yang cerah ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Alifa Dinda Yusri Asmara, merupakan perwakilan dari SMA Negeri Sleman. Dan pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai tim pemerintah atau tim afirmasi dan sebagai pembicara pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih mengenai Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya memulai membahas mosi atau topik ini lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apatis dan moral. Jadi, apatis merupakan salah satu sikap seseorang yang tidak peduli dengan keadaan. Hal ini bisa kita sambungkan bahwa sikap seseorang di mana orang ini tidak peduli dengan keadaan politik atau dia acuh tak acuh lepas tangan begitu saja dengan politik. Kemudian moral merupakan suatu sikap atau perbuatan akhlak budi pekerti yang bisa diterima oleh masyarakat. Tentu saja moral ini merupakan suatu hal yang baik karena hal ini bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian mengapa mosi ini penting untuk dibahas? Karena bisa kita lihat sendiri Dewan Juri bahwa banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan politik atau acuh tak acuh. Sebagai contoh kita ambil bahwa pada saat pemilu dilaksanakan, banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi golongan putih atau bisa disebut dia tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu dilaksanakan. Hal ini sangat tidak bermoral dikarenakan sikap ini tidak sesuai dengan sikap yang bisa diterima oleh masyarakat umum atau tidak sesuai dengan hal-hal kebiasaan lainnya. Bagaimana jika sikap apatis terhadap politik ini akan berlanjut sampai ke generasi muda? Sangat tidak baik, bukan? Maka dari itu, saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Baik, ada beberapa poin yang menyebabkan saya setuju terhadap mosi ini. Yang pertama, banyak wakil rakyat yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat. Kemudian yang nomor 2 yaitu sudah mulai ada generasi muda yang memilih untuk tidak peduli dengan politik. Kemudian yang terakhir atau nomor 3 adalah sulit untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini bila masyarakatnya saja sudah tidak acuh tak acuh atau sudah tidak peduli dengan politik. Untuk poin yang pertama, yaitu banyak wakil rakyat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Maka pada ujungnya, wakil rakyat yang terpilih merupakan seseorang yang banyak dipilih oleh rakyat yang menggunakan suaranya pada saat itu. Padahal masih banyak di luar sana masyarakat rakyat yang belum menggunakan hak pilihnya, dan mungkin jika mereka menggunakan hak pilih tersebut, maka wakil rakyat yang terpilih bisa lebih sesuai dengan keinginan mereka. Padahal pada akhirnya wakil rakyat yang terpilih ini nanti akan menjadi penyalur afirmasi masyarakat ke pemerintah pusat agar hal-hal yang diinginkan oleh rakyat ini bisa terpenuhi dengan baik. Tapi bagaimana jika rakyatnya saja sudah tidak menggunakan hak pilihnya? Tentu saja wakil rakyat yang terpilih atau yang sekarang ini menduduki kursi dewan merupakan wakil rakyat yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu sudah mulai ada generasi muda yang tidak peduli dengan politik. Hal ini sangat-sangat disayangkan jika terjadi. Generasi muda yang seharusnya memiliki peran penting dalam politik justru memilih tidak peduli dengan politik. Generasi muda yang seharusnya memiliki pendapat atau memiliki afirmasi yang besar dalam politik tidak memilih peduli dengan politik. Bagaimana kursi pemerintahan di politik ini akan berjalan jika generasi muda saja sudah tidak peduli dengan politik? Hal ini bisa diminimalisir dengan cara kita mulai menanamkan pada dalam diri kita bahwa politik itu merupakan suatu hal yang penting. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 3 yaitu
Sulitnya bangsa ini untuk berkembang, untuk maju, bila masyarakatnya saja tidak peduli dengan politik. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat pada bangsa-bangsa yang sudah maju atau pada negara-negara yang sudah maju, bahwa banyak peran masyarakat di dalamnya, peran rakyat di dalamnya, mulai dari mereka menyampaikan afirmasi, atau mereka juga turut serta dalam kegiatan politik. Bila pada bangsa kita, pada negara Indonesia, masyarakatnya saja sudah tidak peduli dengan politik, bagaimana bangsa ini akan maju? Bagaimana bangsa ini bisa bersaing dengan bangsa lain? Afirmasi rakyat atau keinginan rakyat yang mungkin akan memajukan, dan saya kan pasti akan memajukan bangsa ini, tidak tersampaikan dengan baik. Rakyatnya saja sudah tidak peduli dengan politik. Kembali ke faktor nomor 2. Jika generasi muda tadi enggan untuk politik, enggan dengan politik, ini juga menjadi faktor bahwa susahnya bangsa ini akan maju, akan bersaing dengan bangsa lain. Siapa yang akan menggantikan kursi-kursi dewan itu jika bukan generasi muda? Maka dari itu, solusi yang paling tepat dilakukan adalah mulai menghilangkan sikap apatis itu perlahan-lahan. Dan juga sikap apatis ini juga bisa dihilangkan dengan peran pemerintah yang mulai menetapkan kepemimpinan yang jujur dan adil. Terima kasih.